Bismillahirrahmanirrahim. Tentang kalimat thayyibah, beriman kepada yang gaib. Dari Irbad bin Syariyah radhiyallahu berkata, pada suatu hari setelah salat subuh, Rasulullah SAW menyampaikan pada kami sebuah nasihat yang amat menyentuh hingga membuat air mata berlinang dan hati bergetar. Karenanya ada seseorang berkata, sesungguhnya nasihat ini merupakan ucapan selamat tinggal. Karena itu, pada apakah engkau mengajak kami, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, aku menasihati kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat pada amir walaupun ia seorang hamba dari absi. Karena sungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, maka ia akan melihat banyak sekali perbedaan. Dan jauhilah oleh kalian mengadakan perkara-perkara yang baru, karena sesungguhnya yang demikian itu adalah sesat. Karena itu, barang siapa di antara kalian mengalami masa-masa munculnya yang demikian itu, maka adalah ia berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Ia mendapat petunjuk, gigitlah ia dengan gigi-gigi geram kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Irbad bin Syariyah berkata, pada suatu hari setelah sholat subuh, Rasulullah SAW menyampaikan pada kami sebuah nasihat yang amat menyentuh hingga membuat air mata berlinang dan hati bergetar. Karenanya ada seorang berkata, sungguhnya nasihat ini merupakan ucapan selamat tinggal. Karena itu, pada apakah engkau mengajak kami, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, aku menasihati kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat pada amir walaupun ia seorang hamba dari absi. Karena sungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, maka ia akan melihat banyak sekali perbedaan. Dan jauhilah oleh kalian mengadakan perkara-perkara yang baru, karena sesungguhnya yang demikian itu adalah sesat. Karena itu, barang siapa di antara kalian mengalami masa-masa munculnya yang demikian itu, maka adalah ia berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Ia mendapat petunjuk, gigitlah ia dengan gigi-gigi geram kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abdullah bin Abbas, sungguhnya Rasulullah SAW melihat cincin emas pada tangan seorang lelaki, maka beliau melepas cincin itu dari tangan lelaki tersebut dan melemparkannya. Lalu beliau bersabda, sungguh mengherankan, seseorang di antara kalian sengaja mengambil bara api lalu meletakkan di atas tangannya. Maksudnya, seseorang lelaki yang memakai benda dari emas di tangannya, maka tangan itu akan dibakar dalam neraka. Setelah Rasulullah SAW pergi dari situ, maka dikatakan oleh seseorang pada lelaki tadi, ambillah cincinmu dan manfaatkanlah ia dengan menghadiahkan atau menjualnya. Lelaki itu menjawab, tidak, demi Allah, aku tidak akan pernah mengambil sesuatu yang telah dilarang oleh Rasulullah SAW. Hadis Muslim. Dari Abdullah bin Abbas, sungguhnya Rasulullah SAW melihat cincin emas pada tangan seorang lelaki, maka beliau melepas cincin itu dari tangan lelaki tersebut dan melemparkannya. Lalu beliau bersabda, sungguh mengherankan, seseorang di antara kalian sengaja mengambil bara api lalu meletakkannya di atas tangannya. Maksudnya, seorang lelaki yang memakai benda dari emas di tangannya, maka tangan itu akan dibakar dalam neraka. Setelah Rasulullah SAW pergi dari situ, maka dikatakan oleh seseorang pada lelaki tadi, ambillah cincinmu dan manfaatkanlah ia dengan menghadiahkan atau menjualnya. Lelaki itu menjawab, tidak, demi Allah, aku tidak akan pernah mengambil sesuatu yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim. Dari Anas bin Malik, sesungguhnya seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, kapankah terjadinya hari kiamat, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, apa yang telah engkau persiapkan untuknya? Yang menjawab, saya tidak membuat persiapan untuk hari itu dengan memperbanyak sholat, puasa, ataupun sedekah, tapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Nabi SAW bersabda,
kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Hadis Bukhari. Dari Anas bin Malik, sesungguhnya seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, kapankah terjadinya hari kiamat itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, apa yang telah engkau persiapkan untuknya? Ia menjawab, saya tidak membuat persiapan untuk hari itu dengan memperbanyak sholat, puasa ataupun sedekah, tetapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Nabi SAW bersabda, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Hadis Bukhari. Dari Aisyah berkata, seseorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Engkau lebih aku cintai daripada istriku dan hartaku. Dan engkau lebih aku cintai daripada anakku. Ketika aku berada di rumahku, aku selalu memikirkan tentang engkau. Aku merasa tidak sabar sehingga aku datang kemari untuk memandang wajah engkau. Namun apabila aku mengingat akan kematianku dan kematian engkau, maka aku tahu bahwa sungguhnya engkau akan masuk surga dan derajat engkau akan diangkat dan ditempatkan bersama para nabi. Sedangkan aku, jika masuk surga, aku khawatir kalau aku tidak dapat melihat engkau, karena saya berada pada derajat surga yang lebih rendah daripada engkau. Nabi SAW tidak menjawab kata-kata tadi, sehingga Jibril AS turun membawa ayat berikut ini. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah telah berikan nikmat pahala pada mereka, dari golongan para nabi, para sholihin, dan para syuhada, dan para sholihin. Arsyad Tabrani. Apa saja dan terangkan mudah-mudahan diri oleh Allah SWT dan berkata untuk menyampaikan kepada amin.